Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Dengan hormat kami undang Profesor Dr. Haji Gunarto, SHMH. Sambutan Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto, SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Islam Sultan Agung Unisula, Profesor Dr. Anis Masdurohatun, SHMH. Tadi sudah menghadiahi pantun ya. Nanti beliau nutup rapat senat juga pakai pantun ya. Yang saya hormati para wakil rektor 1 bidang akademik, Dr. Andre Sugiono, STMM. Berdiri Pak Andre. Oh tadi lupa saya, Prof. Anis. Supaya tahu semua, berdiri Prof. Anis. Nah, ini Ketua Senat ya. Ketua Senatnya Profesor, Doktor, dan beautiful girl. Keren. Wakil Rektor 2 bidang keuangan, Saudara Dedi Rusti, akuntan MSI, kandidat akuntan, calon doktor. Monggo Pak Werduala ini. Dari Fakultas Ekonomi ya. Mana ekonomi? Wah, keren ini ekonomi. Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, Dr. Insinyur Muhammad Komarudin. Ini handsome man. Sayangnya sudah punya istri ya. Tadi yang masih jomblo itu Ketua BEM itu, Ferry itu. Orang yang ganteng, aktivis, calon orang kaya itu. Calon tabungannya banyak. Calon pemimpin Republik ini. Calonnya orang-orang yang bertakwa ya. Pak Komarudin dari Fakultas Teknologi Industri. Mana FTI? Woi keren. Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, ini Dekan Fakultas Kedokteran ya. Ini Dr. Setyo Trisnadi atau WD1 ya. Monggo Dr. Hadi. Oh iya. Ini enggak kelihatan tapi orangnya ganteng ya. Ini masih jomblo memang ya. Karena statusnya itu DA ya. Masih belum
KAWIN ya, belum. Selanjutnya Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Yayun. Bu Yayun. Mana FKG? Mana FK tadi? FK. Wah keren FK ya, suaranya gemuruh. Terima kasih Dr. Yayun. Dekan Fakultas Teknik, Dr. Abdurrahim STMS. Teknik, tepuk tangan. Ini Pak Dekannya masih mencari istri ya. Dibuka lowongan. Tim seleksinya ini ya. Ahli hafid 30 juz. Kemudian anaknya orang kaya. Kemudian sarjana. Kemudian cantik ya. Itu seleksinya, makanya ini belum dapat ini. Perlu menurunkan faktor-faktor yang terlalu tinggi ya. Selanjutnya Fakultas Hukum ya. Dr. Jawade Hafid SHMH. Ini mana hukum? Hukum paling banyak mahasiswanya, 880 mahasiswa baru, S1 ya. Terima kasih Pak Dekan Hukum. Selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi, Profesor Dr. Heru Sulistyo. Ekonomi tepuk tangan. Kalau ini sudah punya cucu ya. Jadi di rumah kalau dipanggil Prof. Heru juga Mbah Heru ya. Selanjutnya Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Mukhtar Arifin SAG MLIP ya. Kalau ini mubalek ya. Mana FAI, tepuk tangan lagi. Wih keren FAI. Selanjutnya saya minta berdiri ya. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Dr. Iwan Ardian. Wah ini Pak Iwan. Mana perawat? Ini laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuannya ya. Nanti kalau di Fakultas Hukum banyak laki-lakinya ya. Makasih Pak Iwan. Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Mana ya? Nah ini. Ini apa anaknya masih kecil-kecil ya. Jadi biasa dipanggil itu budekan ya. Budekan yang siang malam fakultasnya mau berdiri sendiri. Mana Fakultas Komunikasi ya. Saudara-saudara, bulan September nanti sudah menjadi Fakultas Komunikasi. Mana Fakultas Bahasa ya, Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris, mana? Uish, keren juga di tengah ya. Nanti juga menjadi fakultas sendiri ya. Fakultas ini pecah jadi dua. Dulu namanya Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Sekarang menjadi Fakultas Komunikasi dan Fakultas Bahasa Inggris mungkin ya. Ini mana Pak Didi? Pak Didi Murwanto. Nah ini Sekretaris Dekan Bahasa ya.
Kalau ini baru menikah jadi masih bulan madu terus. Ya Mas Didi. Selanjutnya Fakultas Farmasi, Dr. Rina Wijayanti. Farmasi, tepuk tangan. Fakultas akreditasinya sudah unggul semua ya. Farmasi unggul, apoteker unggul, kebidanan unggul, profesi kebidanan unggul ya. Banyak fakultas yang sudah unggul semua ya. Ini farmasi masih relatif muda tapi cepat. Mengalahkan Undip, mengalahkan UNS, malah mengalahkan UNES. Ya. Itulah Bu Dr. Rina ya, siang malam bekerja membesarkan Fakultas Farmasi. Selanjutnya Ibu Dekan Fakultas Teknologi Industri ya, Bu Dr. Novi. Tepuk tangan FTI. Kalau fakultas ini terkenal robot, pernah juara 1 dunia di Amerika, robot terbaik di dunia ya. Inilah Bu Novi ya. Selanjutnya fakultas yang selalu bujangan ya, karena dekannya itu Pak Joko ya, Dr. Joko. Monggo Pak Joko, ini awet muda terus ini. Mana psikologi? Keren psikologi ya. Selanjutnya fakultas yang belum sudah semua ya. Oh ya, lupa saya karena di belakang saya persis ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Muhammad Afandi. Mana FKIP? Ini unggul semua juga ya. Pendidikan matematikanya, akreditasinya unggul. Pendidikan sastra dan Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia juga unggul. PGSD juga unggul ya. Terima kasih Dr. Afandi. Sudah semua ini fakultasnya. Para yang saya hormati, para guru besar, anggota Senat, yang saya hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Saudara Ferry, Ketua Senat, Saudara Rizky, Panitia Pekan Tarub, Mahasiswa Baru Unisula tahun 2024, yang saya sangat cintai, saya banggakan, mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024. Tepuk tangan ya. Saya tadi bagi-bagi ya. Prof. Anies Ketua Senat pakai pantun, saya pakai yel-yel ya. Kalau saya sebut Unisula pertama, maka jawabannya unggul ya. Unisula lagi yang kedua, Jaya. Nanti kalau selanjutnya saya itu mahasiswa baru lulus ya. Kalau masuk di Unisula harus lulus ya. Karena mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang lulus. Saya yang terakhir adalah sukses ya. Jadi kalau saya sebut Unisula unggul ya. Unisula jaya. Saya lulus. Saya sukses. Kita mulai ya. Unisula. Unisula.
Saya. Terima kasih. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Khususnya nikmat saudara-saudara bisa menempuh pendidikan tinggi di Unisula untuk meningkatkan derajatnya. Karena kata Allah, apabila Anda beriman dan berilmu, maka Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Banyak pemimpin di Republik ini menjadi derajatnya tinggi, menjadi presiden karena lulus di UGM, menjadi wakil presiden karena lulus di UIN Jakarta, menjadi rektor juga karena lulus di perguruan tinggi. Akan diangkat derajatnya, itulah yang kita yakini. Saudara menempuh pendidikan tinggi di Unisula, pasti Allah akan meningkatkan derajat kita semua menjadi orang yang sukses hidupnya, menjadi orang yang lulus terus sukses. Amin. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur, maka azab Allah amat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya marilah kita bersama-sama dalam hati masing-masing kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apabila kamu bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali. Solawat itu artinya yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat, tambahan rahmat kepada Rasulullah. Maka Allah mendoakan orang yang bersolawat itu supaya hamba-Ku dapat rahmatku lebih besar 10 kali daripada dia mendoakan Rasulullah. Maka marilah kita membangun kebiasaan untuk membaca sholawat. Saat selesai sholat kita sholawat. Tidak hanya pas kita ujian skripsi, banyak sholawat supaya lulus. Itu salah satu tradisi umat Islam Indonesia. Kalau sedang tegang, baca sholawat. Karena sholawat itu Allah langsung turunkan rahmatnya. Rahmat itu kemudahan, kebahagiaan terus menerus di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Unisula tahun 2024. Hari ini saudara diterima secara resmi dalam rapat senat terbuka Universitas Islam Sultan Agung. Nanti kalau saudara-saudara sudah lulus juga dilepas di gedung auditorium ini dalam rapat senat terbuka. Saudara, kalau sekarang itu salamnya salam berjuang ya. Kalau lulus salam bahagia ya. Kalau sekarang bahagia dan berjuang. Bahagia sudah menjadi mahasiswa Unisula yang akan mengangkat derajat kita semua. Tapi kalau sudah lulus, bahagia sudah lulus ya.
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pilihan saudara-saudari ya, untuk kuliah di Unisula adalah sangat tepat ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Yang pertama adalah Unisula merupakan perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Baru 56 ya, dari 3.580 perguruan tinggi se-Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Kalau sudah terakreditasi unggul, mencari pekerjaan itu mudah ya. Masa tunggunya pendek, kurang dari 3 bulan untuk memperoleh pekerjaan dari saat diwisuda sampai memperoleh pekerjaan pertama. Karena dia memiliki daya saing nasional maupun internasional. Khususnya Unisula sudah 90%, prodinya yang lama itu akreditasinya unggul. Tepuk tangan, Unisula akreditasinya unggul ya. Dari 39 akreditasinya unggul. Saya tadi lihat Ban PT, angkanya paling tinggi bila dibandingkan dengan negeri ya, Undip, UNS, UNES, UIN Wali Songo. Jumlah program studi unggul paling banyak di Unisula ya. Ada 14 program studi yang terakreditasi internasional ya, dengan predikat primer atau bahasa Indonesianya unggul ya. Yang kedua adalah ini dalam perankingan perguruan tinggi di tingkat dunia, Indonesia itu mengukur yang perguruan tinggi kelas dunia, rankingnya adalah ranking 1 sampai 500 oleh Wibometrik ya, institusi perankingan perguruan tinggi kelas dunia yang tersohor Wibometrik. Unisula sudah ranking 401 di tingkat dunia ya. Di tingkat PTN dengan PTS kita ranking 27 ya. Kalau di sama-sama PTS, seluruh PTS Indonesia itu kita ranking 6 ya. Kalau PTS di Jawa Tengah kita ranking 1 ya, menurut Wibometrik ya. Yang ketiga, perguruan tinggi swasta yang jumlah mahasiswanya paling banyak di Jawa Tengah ya. Kita sudah 3 kali berturut-turut mahasiswa barunya paling banyak ya. Tahun ini mahasiswa baru Unisula adalah sebanyak 9.011 mahasiswa baru ya. Terdiri dari mahasiswa baru program D3 dan S1 sebanyak 4.360 mahasiswa baru. Program pasca sarjana, program S2 magister, program S3 doktor sebanyak 2.457 ya. Dan program profesi itu ada profesi kedokteran, ada profesi kedokteran gigi, ada profesi perawat itu nurse, ada profesi kebidanan, ada profesi farmasi itu apoteker, dan ada profesi pendudukan guru sekolah dasar. Itu berjumlah 2.900
Dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, berdasarkan sumber yang akurat itu, nomor 1 Unisula 9.011, nomor 2 UMS 7.524, nomor 3 USM 4.488, Unimus 3.806, Udinus 3.517, Upgris 3.500, UKSW 2.245, Unwahas 1.799, Unika 1.680. Jumlah mahasiswa menunjukkan masyarakat terpercaya untuk masuk pada perguruan tinggi yang bermutu. Itulah Unisula ya. Tepuk tangan Unisula yang bermutu ya. Keempat, mahasiswa Unisula memiliki prestasi internasional. Juara kontes robot internasional di Amerika ya. Tahun 2018, Fakultas Teknik Elektro ya. Mana teknik elektro? Nah, itu ahli robot-robot semua ya. Kedua, juara kontes desain jembatan di Nanyong Technology University Singapura tahun 2019, Fakultas Teknik Sipil. Mana teknik sipil? Keren, sipil juara jembatan internasional. Mahasiswa Fakultas Hukum Siti Aisyah Amini dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi delegasi resmi Indonesia di KTT FAO bidang pangan di Roma, Italia tahun 2023. Ini Fakultas Hukum. Mana Fakultas Hukum? Tepuk tangan. Selanjutnya adalah juara inovatif science yang diikuti oleh 600 peserta dari seluruh dunia. Tahun 2023 ini dipimpin oleh Fakultas Ilmu Keperawatan. Mana Epika? Ini hasilnya startup ya. Namanya startup Miko. Itu biasanya UMKM kalau di kasirnya itu pakai Miko ya. Jadi sudah mahasiswa sudah banyak uangnya ya. Kelima adalah proses pendidikan di Unisula mengintegrasikan antara sains modern dengan ilmu agama. Sehingga saudara memiliki kompetensi yang khusus. Sebagai lulusan Unisula, dia memiliki 2 kompetensi. Kalau di Fakultas Kedokteran, dia ahli kedokteran sekaligus sebagai ahli agama di bidang kedokteran. Yang selanjutnya adalah Unisula mendidik mahasiswanya menjadi memiliki moralitas, memiliki etika yang sangat tinggi. Indonesia sekarang sedang darurat ya, kehilangan etika para pemimpin-pemimpinnya. Unisula melakukan pendidikan yang disebut dengan Qalbun Salim, hati yang bersih, hati yang memiliki integritas atau sidik kejujuran. Lulusan Unisula hatinya jujur. Sekaligus dia adalah fatona, cerdas. Dia memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Dan dia menggunakan hatinya sehingga dia cerdas. Cerdas untuk sukses dalam hidupnya.
sukses, bermanfaat bagi bangsanya. Yang ketiga adalah ngikuti Rasulullah, tabligh ya. Pandai berorasi. Tadi Presiden PEM itu orasinya bagus ya. Yang terakhir adalah amanah ya. Kalau diberi tugas, dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja keras untuk menyelesaikan tugas demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembangunan Qalbul Salim yang ada di Unisula. Ya. Selanjutnya, Unisula di dalam proses pendidikannya membangun nilai birrul walidain dan takrimul aulad. Dosen-dosen Unisula memperjuangkan nilai-nilai takrimul aulad, memuliakan mahasiswanya seperti anaknya sendiri. Takrimul aulad, dosen-dosen Unisula supaya mahasiswanya bisa lulus, bisa bahagia hidupnya, kuliah di Unisula bahagia dan lulus. Takrimul aulad. Sebaliknya mahasiswa supaya diridhoi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan hidupnya oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana. Itu yang dikenal dengan nilai birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kata Rasulullah, orang tua itu ada 3 ya. Orang tua kandung yang melahirkan, orang tua karena perkawinan, yang ketiga adalah orang tua yang memberikan kepadamu ilmu, skill, nilai-nilai. Itulah dosen. Maka di Unisula itu dosen memuliakan mahasiswanya, mahasiswanya menghormati orang tuanya, menghormati dosennya. Karena kata Allah, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan kemarahan Allah juga karena kemarahan orang tua. Itulah tradisi di Unisula. Sehingga Unisula itu sebuah perguruan tinggi yang sudah seimbang antara mahasiswa yang masuk pendidikan ke Unisula, maka keluarnya juga sama ya. Yang kuliah di Unisula 9.011 mahasiswa, maka yang lulus juga sekitar 9.011 ya. Itu karena dibangun tradisi birrul walidain dan takrimul aulad, di mana mahasiswanya menghormati dosennya, membanggakan dosennya, dan dosennya juga memuliakan mahasiswanya seperti anaknya sendiri. Yang selanjutnya, prodi di Unisula tahun ini ada 35 mahasiswa asing yang hadir di sini. Nanti salah satunya adalah mahasiswa asing. 17 dari Maroko, 5 dari Aljazair, 4 dari Yaman, 2 dari Timur Leste, 1 dari Mesir, 2 dari Malaysia, 1 dari Pakistan, 1 dari Suriah, 1 dari Senegal, 1 dari Uganda, dan 1 dari Somalia. Tepuk tangan, selamat datang mahasiswa asing. Good morning in Unisula. Itulah 9 alasan-alasan ya, mengapa saudara
memilih Unisula adalah tepat. Pekan takrub di Unisula sudah tidak ada lagi gojlok menggojlok ya. Tidak ada lagi push up untuk mahasiswa ya. Pekta singkatannya, Pekan Takrub Unisula tahun 2024 adalah proses supaya saudara-saudara biar lulus tepat waktu. Ikan sepat, ikan gabus, lulus cepat lebih bagus ya. Maka pekta tidak ada gojlokannya. Yang ada adalah kita dicerdaskan. Yang ada kita bahagia ya. Banyak balon. Tadi saya balonku ada 5 dor. Wih, ternyata lebih dari 5. Itu tandanya bahagia. Birunya biru terang cantik ya. Biru bahagia. Tidak ada gojlokan. Tapi tidak berarti dengan tidak ada gojlokan. Pekta ini akan melahirkan mahasiswa yang takwa ya. Dia beriman kepada Allah. Akan melahirkan mahasiswa yang jujur, berintegritas. Akan melahirkan mahasiswa yang bekerja keras, pantang menyerah, bekerja keras. Akan melahirkan mahasiswa yang selalu cerdas. Dan terakhir, menjadi mahasiswa Unisula yang sukses hidupnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Itulah pekta Unisula. Maka saya mengajak saudara-saudara mengikuti pekta ini dari tingkat universitas sampai tingkat fakultas. Insya Allah Anda akan memiliki kesan baik ya, di dalam pekta yang tidak bisa dilupakan. Saya dulu namanya ospek ya, ospek itu selalu mengenang ya. Banyak kenangan indah ketika ospek. Tahu-tahu sudah ketemu lagi, wih, kamu sudah jadi kepala direktur BUMN ya. Itulah sifat-sifat karakter unggul yang dibangun selama ospek. Kita dididik untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang selalu jujur ya, orang yang selalu bekerja keras. Sehingga kita semuanya mahasiswa baru Unisula yang berada di auditorium ini menjadi orang-orang yang sukses. Di akhir sambutan saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Ketua Senat, para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Anggota Senat, Presiden BEM, Ketua Senat, Panitia Pekta, dan seluruh mahasiswa baru Unisula yang dengan penuh kesabaran mengikuti pembukaan ospek ini. Semoga menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, dan masuk surga bersama-sama yang kekal dan selama-lamanya. Ini dibuka enggak ya? MC? Oh nanti di bawah ya? Ya, terpisah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat mengikuti pendidikan di Unisula. Semoga sukses, sukses, dan sukses. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyematan PIN peserta Pekan Ta'aruf dan pembukaan secara simbolis oleh Rektor Unisula. Penyematan PIN peserta Pekan Ta'aruf dan pembukaan secara simbolis oleh Rektor Unisula. Peserta Pekan Ta'aruf disilakan untuk menempatkan diri. Dan dengan hormat kami mengundang Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SH.MH didampingi Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 serta Ketua BEM KM dan SEMA KM untuk menyematkan PIN kepada perwakilan peserta Pekan Ta'aruf. Untuk yang pertama, akan disematkan PIN kepada Saudara Febrianto, perwakilan mahasiswa baru Unisula dari Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian berikutnya akan disematkan PIN peserta Pekan Ta'aruf kepada Saudari Wegdan Mustafa Ahmad, perwakilan mahasiswa internasional Unisula yang berasal dari negara Mesir. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami persilahkan kepada peserta Pekan Ta'aruf lainnya untuk dapat mengikuti dengan memakai PIN Pekan Ta'aruf. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Untuk foto yang pertama, kami persilahkan untuk menghadap peserta Pekan Ta'aruf. Dalam hitungan kami, 1, 2, 3. Sekali lagi, dengan pose Unisula unggul, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya. 1, 2, 3. Kemudian pose berikutnya kami persilakan untuk menghadap ke panggung utama. Dan kami mohon untuk semua peserta Pekan Ta'aruf untuk dapat berdiri untuk berfoto bersama. Baik, dalam hitungan kami 1, 2, 3, berikan senyum yang paling terbaik. Sekali lagi, logo Unisula unggul, pose Unisula unggul membentuk huruf U, kami persilahkan. Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Cek, cek, cek. Kepada perwakilan peserta Pekan Ta'aruf kami silahkan kembali ke tempat. Dan kepada Bapak Rektor Unisula beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3 kami mohon dengan hormat berkenan mendekat menuju layar yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yakni kita akan saksikan bersama pembukaan Pekan Ta'aruf secara simbolis dengan menekan tombol digital yang telah dipersiapkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Pekta Mahasiswa Baru Unisula tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keberkahan, kebahagiaan pada kita semua.